terlalu banyak indikasi-indikasi yang mengarah penyogokan. Ini masih indikasi, ini masih diduga oleh warga KI Maluengapa itu. Di tengah riuhnya kota Palu, sebuah jeritan keadilan menggema. Bukan lagi sekedar rintihan, melainkan desakan tegas dari ketua RT kepada aparat kepolisian. Kini, mata masyarakat tertuju pada mereka yang berseragam, menanti keberanian untuk membongkar fondasi kejahatan, menyeret para bandar besar dari kegelapan menuju cahaya keadilan yang sesungguhnya. Ya, yang pertama, tambah masyarakat mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan masyarakat. Yang pertama soal cara penangkapan, prosedur penangkapan, atau mungkin tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu ke depan maraknya narkoba ini sebenarnya masyarakat tidak mendukung. Cuma adalah tindakan-tindakan yang mungkin bisa yang dilakukan secara profesional, secara mandiri. Itulah tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan oleh pihak keamanan. Nah, kemarin terjadi penggerebekan itu 3 hari berturut-turut. Nah, penggerebekan soal ada oknum-oknum yang terjalin dalam peredaran narkoba. Nah, kemarin salah satunya adalah warga saya. Warga saya kemarin ditangkap pada saat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh. Nah, saya bertanya sebagai RT kepada keluarga, ada yang adalah surat penangkapan. Cara penangkapan itu yang pertama itu kan harus dibuktikan dengan 2 orang saksi. Nah, yang kedua, keluarga harus bertanda tangan. Nah, mungkin itu ada dari pihak kepolisian, mungkin tidak sempat diperlihatkan. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan saya, subuh ditangkap tapi besoknya keluar. Berarti oknum yang ditangkap itu tidak bersalah berarti. Karena sudah ada SP3-nya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat karena banyak kasus seperti itu di KI Malue. Setelah ditangkap, tapi besok, lusa atau 1 minggu, si bandar ini menurut mereka tidak bersalah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya di pihak kepolisian ini? Karena terlalu banyak indikasi-indikasi yang mengarah penyogokan. Ini masih indikasi, ini masih diduga oleh warga KI Maluengapa. Itu barangkali sedikit yang saya sampaikan kepada pihak kepolisian. Bukan menyalahkan, tetapi lakukanlah tindakan-tindakan yang profesional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, kalau ada julukan seperti itu, kami tidak pungkiri. Tetapi tidak semualah, bahkan lebih banyaklah masyarakat di sini yang pekerjaannya positif. Itu menurut saya. Hanya berapa persen lah dari masyarakat yang ada di KI Malue ini
melakukan tindakan pidana itu, pengedaran narkoba. Tetapi itu saya tidak lihat. Saya bisa pastikan kalau saya lihat, tetapi ini hanya menurut orang. Lebih banyaklah masyarakat yang mengerjakan pekerjaan yang positif, mencari nafkah di tempat lain, ada pekerjaannya memang. Tetapi persoalan yang dijuluki kampung narkoba itu, saya kira itu keliru. Bahkan salah menurut saya sebagai rukun tetangga atau RT. Ya, kalau seperti itu pemerintah sebenarnya harus melakukan tindakan yang sigap. Nah, pertama, bagaimana pelaku-pelaku ini misalkan menurut mereka ada, karena saya tidak tahu persis siapa semua pelaku-pelaku, karena belum pernah saya lihat. Nah, tindakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah itu, kalau ada oknum pengedar seperti itu, maka carikanlah solusi. Solusinya apa? Pekerjaan. Karena kalau hal itu dikerjakan berarti kasihan. Pekerjaan mereka tentu tidak ada. Itu yang pertama. Dari kepolisian juga kerjasama dengan pemerintah. Mereka ini kan satu paket. Bagaimana pemerintah, bagaimana kepolisian. Harus bertanggung jawab semua terhadap pelaku-pelaku pengedar narkoba ini. Bukan cuma di Kalimalue, tetapi seluruh di Kota Palu. Karena sudah banyak sekali ini. Setiap kelurahan, setiap desa itu pengguna-pengguna narkoba hampir sudah ada. Nah, itu yang harus dibasmi. Carikan solusi mereka. Kalau dia pengedar tadi mungkin pekerjaannya tidak ada, harus dicarikan peluang untuk pekerjaan buat mereka. Supaya dengan cara itu mereka bisa tinggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang. Ya, makasih. Kalau di Kalimalue ini semua orang tua tidak berkeinginan anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan di Kalimalue sebenarnya. Ada tempat-tempat khusus untuk keagamaan. Ada tempat-tempat yang mungkin bisa berdiskusi sama-sama. Saya kira orang tua tidak salah. Hari ini mereka tetap memperingati anak-anaknya. Tetapi sayangnya yang pertama, kenapa harus di Kalimalue? Seperti itu. Narkoba ini kan datangnya dari luar. Tentu pihak kepolisian mencegal itu. Di mana tempatnya? Misalkan di bandara, di pelabuhan, di kapal-kapal kecil itu biasanya. Di situ yang dicegah. Bukan kasihan anak-anak kami di sini yang menjadi korban daripada penangkapan itu. Penangkapan sudah dilakukan, tetapi banyak hal-hal yang menurut warga kecewa. Hari ini ditangkap, besok, lusa, ataupun 1 minggu, 2 minggu bisa keluar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Ada apa sebenarnya dengan penangkapan ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.